Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nur Hakiki dari Teknik Informatika E dengan NPM 2006200. Di sini saya akan menginputkan data KIPK atau kit kuliah. Ini merupakan salah satu dari tugas besar praktikum dasar-dasar pemrograman dan meliputi 11 ketentuan. Yang pertama, nanti saya akan ada di pemrograman yang saya buat akan ada login, yang selanjutnya input data, yang ketiga operator aritmatika, dan yang selanjutnya akan ada operator perbandingan, dan yang kelima akan ada percabangan if, yang keenam akan ada percabangan switch case, yang ketujuh akan ada perulangan for, perulangan while, perulangan do while, function atau fungsi, dan yang terakhir array 1 dan 2 dimensi. Ini array 1 dan 2 dimensi ya maksudnya. Nah, jadi langsung saja, selamat menyimak. Sini saya akan menjelaskan membuat sintak di bahasa C. Yang pertama kita buka definisi terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya kita klik menu file, kita klik juga new search file, atau kalian juga bisa klik ctrl-n. Oke. Nah, kita save terlebih dahulu, klik file, terus save. Kita save terlebih dahulu, jadi terserah namanya mau apapun. Nah, saya nge-save filenya di local disk D. Di sini TB praktikum save. Nah, untuk yang selanjutnya, karena saya sudah membuat search kode di Notepad, langsung saja kita cari dan copy Notepad. Nah, kita buka filenya di mana ya, di local disk D sini. Nah, kita buka. Nah, sudah tampil. Yang selanjutnya kita akan copy search kode yang sudah saya buat. Langsung saja. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini dari mulai include stdlib.h sampai include cstdlib.h. Nah, ini merupakan file header atau kamus dari pemrograman yang kita akan buat. Yang kemudian ada membuat variabel. Nah, di sini kita membuat variabel dengan beberapa tipe data, dari mulai tipe data char, integer, dan float. Di sini kita menggunakan tipe data char, yaitu untuk tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Nah, yang kemudian yang terdiri dari beberapa perintah. Nah, yang kemudian ada integer atau int. int merupakan tipe data untuk menampung angka bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan tipe data float, yaitu tipe data untuk menampung angka pecahan. Nah,
Selanjutnya kita copy lagi di Notepad. Nah, yang selanjutnya saya membuat function di sini. Dengan pertama-tama kita menuliskan void login. Nah, di sini void login. Kemudian jadi di sini kita membuat pemrograman tentang login terlebih dahulu. Printf bawaan dari bahasa C sendiri itu untuk output, menampilkan output. Nah, di sini juga saya menggunakan perulangan for. Perulangan for di sini digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah dengan jumlah pengulangan yang telah diketahui. Nah, jadi di sini kita akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang selanjutnya, masukkan username Anda. Nah, di sini kita juga menggunakan percabangan if. Di sini percabangan if. Jadi ketika si user menginputkan username, karena saya sudah menentukannya, jadi harus menginputkan username dengan nama Lisda NH dengan password Nurhakiki 123. Jadi ketika user menginputkan tidak menginputkan username dengan nama Lisda NH dan menginputkan password Nurhakiki 123, maka akan dieksekusi oleh si else karena tidak sesuai dengan yang ditentukan di sini if-nya. Dan tadi juga akan diulangi sebanyak 3 kali. Ketika sudah salah 3 kali dalam menginputkan username yang ini dan passwordnya yang ini, maka tidak akan dieksekusi karena sudah melebihi batas login dan tidak bisa login lagi. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan sistem CLS. Di sini saya menggunakan untuk membersihkan layar. Contoh ya, function lagi di. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga saya membuat function lagi seperti tadi login di atas dengan poin biodata siswa. Nah, jadi di sini saya akan menginputkan beberapa data siswa atau data dari calon siswa sendiri. Nah, function di sini berfungsi sebagai kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi, menyederhanakan dan memudahkan dalam pembuatan program, ya. Nah, di sini saya akan menginputkan data input KIPK atau KIP kuliah. Selanjutnya membuat form inputan. Nah, di sini print, silahkan inputan biodata di bawah ini dan ini. Masukkan nick Anda. Nah, di sini ada masukkan nick Anda dengan scanf. Nah, kenapa ini enggak %s? Kan di atas ini tipe datanya char. Nah, di sini keterangan dari persen buka kurung siku
yang ini selanjutnya garis miring N. Nah, ini digunakan untuk menggantikan S atau string. Di sini agar semua karakter termasuk spasi akan dibaca sampai ditemukan penekan tombol enter, karena %s di sini tidak akan membaca spasi atau tab. Jadi kita menggunakan si persen ini untuk membaca all karakter. Jadi spasi maupun karakter dan tab akan terbaca. Oke. Nah, ini semuanya ya. Dan jangan lupa sebelum persen ini harus pakai spasi. Nah, contoh seperti ini. Jadi jangan seperti ini, tapi kita harus memakai spasi. Nah, sebelum persen ini dari mulai masukkan nik Anda, masukkan nama Anda, tempat tanggal Anda, asal sekolah, tahun lulus, jenis kelamin, dan yang lainnya. Jadi ketika kita menginputkan atau menuliskan dengan spasi ini, jadi kan biasanya %s, jadi ini pengganti string all karakter gitu. Nah, oke. Kita masih di selanjutnya di void detail keluarga. Di sini saya membuat function lagi dengan beberapa output. Di sini perintah data detail keluarga dari si calon yang akan mengikuti KIP kuliah ya. Nah, di sini beberapa perintah: masukkan nomor kakak, masukkan nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendapatan orang tua per tahun. Di sini juga saya memakai scanf dengan persen buka kurung siku. Yang ini pokoknya karena tak sama dengan yang di atas, yaitu nah yang ini sama dengan yang di atas, yaitu all karakter. Jadi di sini bisa membaca beberapa karakter, misalkan dari penggabungan huruf atau angka, spasi, jadi terbaca. Kan seharusnya di sini itu %s, tapi saya menggunakan yang ini agar membaca semua karakter. Jadi disebutnya all karakter. Nah, di sini saya juga menghitung pendapatan orang tua gitu. Saya menggunakan perulangan do while. Perulangan do while di sini digunakan untuk mengulang suatu perintah selama kondisi yang ada pada while masih terpenuhi atau bernilai benar. Nah, jadi ketika kita mengulang suatu perintah selama kondisi yang ada pada while tersebut masih terpenuhi atau benar. Jika salah, maka tidak akan dieksekusi, tidak akan diulang gitu. Di sini perintah menghitung pendapatan. Yang pertama dari misalkan pilihannya manajer atau ketua, yang kedua dari karyawan. Sebenarnya masih banyak, tapi saya cuma menyontohkan dari 2 pekerjaan saja. Selanjutnya pilih posisi, nanti akan ada pemilihan posisi, misalkan nomor 1 ataupun nomor 2. Di sini juga menggunakan percabangan if ya, percabangan if untuk suatu kondisi di mana misalkan pilihan ini tidak ada, jadi tidak ada yang milih di sini. Nah, selanjutnya saya juga memakai switchcase, suatu percabangan switchcase. Switchcase merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, jadi di sini misalkan gini nih, case pertama itu tadi kan menghitung gaji manajer yang ini. Jadi ketika nanti user menginputkan, pasti akan menghitung gaji manajer karena sudah ditentukan case-nya, case 1 yang ini. Perintah masukkan masa kerja, misalkan beberapa tahun, gaji pokoknya udah ditentukan.
Jadi nanti bakal ada proses operator aritmatika juga. Di sini break untuk memberhentikan si case tersebut memberikan program. Yang selanjutnya ada case 2, pilihan kedua, yaitu tentang masa pendapatan karyawan. Jadi kan yang pertama case 1 manajer, yang kedua menghitung gaji karyawan sudah ditentukan juga. Nah, gaji tambahannya, gaji pokok sudah ditentukan ya. Yang selanjutnya menggunakan operator aritmatika lagi atau perkalian. Di sini akan menghitung, misalkan memilih case 2 pendapatan karyawan. Nah, di sini akan ada operator aritmatika perkalian. Jadi gaji tambahan yang ini, gaji tambahan dikali di sini simbolnya bintang ya. Kalau di bahasa pemrograman ini merupakan aritmatika perkalian kali masa kerjanya berapa gitu, masa kerja yang ini. Print pendapatan sebagai karyawan nanti akan dihitung di sini. Break merupakan pemberhentian dari pemrograman ini. Selanjutnya, karena ini dual, ingin mengulang ketika kita mengetikkan ya, yang berarti ya akan mengulang, dan T berarti tidak. Karena ini dual, ketika kita mengetikkan ya pasti akan terulang, ketika terpenuhi pasti akan terulang. Tetapi kita misalkan mengetik T atau tidak, pasti akan berhenti. Itu Void atau function detail keluarga, berhak dan tidak berhaknya menerima bantuan beasiswa KIPK. Nah, di sini saya dulu ini. Operator di sini menggunakan operator perbandingan. Jadi membandingkan beberapa pemrograman atau ini. Nah, di sini. Jadi misalkan itu inputan ya. Masukkan pendapatan orang tua per tahun. Jadi kita akan memasukkan nanti pendapatan orang tua per tahun. Yang selanjutnya masukkan maksimal pendapatan. Nah, di sini kita memasukkan maksimal pendapatan bagi orang tua mahasiswa yang berhak dan tidak berhaknya menerima bantuan KIPK. Jadi di sini harusnya masukkan maksimal pendapatan yang orang tuanya bisa nanti menerima buat anaknya melalui jalur KIPK. Nah, yang selanjutnya di sini kan tadi operator perbandingan, yaitu pendapatan orang tua lebih besar dari maksimal pendapatan. Yang selanjutnya pendapatan orang tua sama dengan maksimal pendapatan. Yang terakhir pendapatan orang tua lebih kecil seperti ini ya, lebih kecil. Oh, ini nih di sini. Ini yang lebih kecil. Di sini yang lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini menggunakan percabangan if, pendapatan kurang dari maksimal pendapatan 2. Di sini merupakan sebuah variabel ya. Print. Jadi yang pertama, jika pendapatan kurang dari maksimal pendapatan, yaitu akan dieksekusi tidak berhak menerima bantuan beasiswa KIPK karena tidak memenuhi maksimal pendapatan si orang tua dalam kriteria untuk menerima bantuan KIPK. Yang selanjutnya LCIP di sini juga percabangan. Jadi LCIP ini jadi beberapa tingkatan kondisi gitu. Jadi
dari mulai if, else if lagi, dan else. Nah, di sini else if pendapatan sama dengan maksimal pendapatan 2. Jadi ketika pendapatan orang tuanya sama dengan maksimal pendapatan kriteria dari orang tua yang mahasiswanya berhak menerima bantuan, jadi di sini akan dieksekusi berhak menerima bantuan beasiswa KIPK. Nah, yang selanjutnya else if juga pendapatan 1 lebih besar dari maksimal pendapatan 2 juga tidak berhak menerima bantuan beasiswa. Nah, untuk yang selanjutnya else, jadi ketika tidak sesuai maka tidak akan dieksekusi, ya, atau else. Untuk yang selanjutnya di poin pilih jurusan. Nah, di sini nanti si siswa yang akan mencalonkan ke IPK pasti akan memilih jurusan. Misalkan di sini jurusannya pilih jurusan di Sekolah Tinggi Teknologi Garut, ya, atau kita singkat di STTG. Nah, karena di STTG memiliki 3 jurusan, yaitu dari mulai teknik informatika, teknik sipil, dan teknik industri. Nah, di sini print, jadi nanti kita akan memasukkan prodi atau jurusan yang akan dipilih oleh si user tadi. Misalkan pilih yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Di sini kita menggunakan percabangan dari Sweetcast. Jadi tadi juga misalkan dalam Sweetcast di sini kita sudah ditentukan, ya, misalkan kita menginputkan atau memilih nomor 1, pasti nomor 1 di sini akan keluaran atau outputnya memilih teknik informatika karena sudah ditentukan case 1. Yang kedua case 2 yaitu teknik sipil, dan yang ketiga akan teknik industri. Nah, default, jadi ketika kita kalau tadi di if else, ini tuh else-nya, ya. Jadi kalau di percabangan Sweetcast ini merupakan else-nya, jadi default. Jadi ketika kita misalkan kita tidak memilih prodi yang di atas atau jurusan yang di atas, maka tidak ada muncul atau tidak dieksekusi. Nah, tidak, yang selanjutnya saya juga masih menggunakan function di sini poin nilai. Jadi nanti misalkan kan sudah memilih jurusan, sudah diuji. Nah, selanjutnya ada perhitungan nilai. Misalkan di sini hasil nilai ujian siswa KIPK meliputi 5 pelajaran. Jadi ketika seleksinya itu sebanyak dari 5 pelajaran yang meliputi matematika, bahasa Indonesia, Inggris, fisika, dan kimia dengan nilai matematika 80, bahasa Indonesia 85, bahasa Inggris 75, fisika 75, dan kimia 85. Nah, di sini jadi nanti si user misalkan print masukkan jumlah mata pelajaran. Nah, jadi kan di sini ada 5, langsung kita klik 5 nanti, ya. Ini juga menggunakan perulangan while lagi. Jadi nanti kita akan masukkan nilai pelajaran. Nilai pelajaran tadi kan 5. Nah, jadi nanti di sini ada operator aritmatika penjumlahan. Jadi misalkan masukkan jumlah pelajarannya ada 5. Nah, masukkan nilai pelajaran. Jadi ketika tadi kan ada 5 pelajaran. Nah, pasti otomatis yang akan diinputkan nilainya juga pasti ada 5. Yang ini, nih, yang ini. Jadi 80, 85, 75, 85, ya. Terserah kalian karena di sini saya tadi mencontohkan pelajaran sebanyak 5 dan dengan nilai 5 juga. Nah, di sini ada aritmatika penjumlahan, ya. Jadi jumlah dikali X yang ini. Jadi jumlah pelajaran dikali nilai.
nilai pelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya saya menggunakan percabangan if. Jadi kita menghitung nilai rata-rata. Di sini ada if jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 60, maka akan jelas keterangannya lulus. Nah, atau tidak lulus ya di sini. Nah, ketika kita jadi nilai yang mengikuti KIPK tersebut jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama 60, maka akan dieksekusi lulus. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kan else. Jadi misalkan tidak memenuhi rata-rata atau kurang dari 60, maka yang akan dieksekusinya yaitu keterangan tidak lulus. Nah, untuk yang selanjutnya dengan nilai rata-rata ini juga akan ditampilkan nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya ada jumlah yang lolos KIPK. Nah, di sini. Jadi ketika akan mendaftarkan di sini juga ada batas kuota KIPK. Di sini jadi kita akan menginputkan berapa nih batas kuota KIPK. Misalkan nanti kita inputkan 100 orang. Nah, jumlah yang mendaftar misalkan 60 orang. Jadi jumlah siswa-siswi yang lolos KIPK itu akan dihitung. Nah, di sini perhitungannya ya. Jadi menggunakan aritmatika pengurangan di sini, aritmatika ketiga atau aritmatika pengurangan. Di sini ada sebuah perhitungan dengan tadi juga tipe data INT. Jadi KTRM itu merupakan siswa yang keterima dan siswa yang mendaftar dikurangi batas kuota yang batas kuota KIPK. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada print jumlah siswi yang tidak lolos. Jadi di sini tadi nanti akan ditampilkan. Jadi ada berapa siswa yang lolos KIPK dan juga ada beberapa siswa yang tidak lolos KIPK atau melebihi batas gitu, batas kuotanya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada jumlah siswa-siswi yang lolos di jurusan Teknik Informatika. Di sini saya menggunakan array satu dimensi ya. Kita pakai komentar agar memudahkan. Array satu dimensi. Nah, di sini array satu dimensi di mana print jumlah siswa Teknik Informatika. Jadi nanti kita akan list dari jumlah siswa jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini kita akan menginputkan kelas Informatika A 1I. Jadi nanti kita akan beberapa menginputkan. Jadi di indeks di sini sebanyak 5 kali. Nah, jadi nanti akan muncul juga atau tampil juga hasil jumlah per kelas siswa informatika. Nah, jadi nanti kita akan tampil juga beberapa yang tadi kita inputkan di sini menggunakan perulangan for. Ini merupakan indeks atau array satu dimensi, jadi nanti akan terdiri dari baris. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan jumlah tempat duduk dan ruangan kelas jurusan informatika. Nah, ini merupakan nanti array 2 dimensi. Kita beri komentar lagi sini untuk array 2 dimensi.
Nah, ini untuk array 2 dimensi. Jadi nanti kita akan user akan mengisi ruangan kelas, misalkan ruang kelas berapa dengan barisan keberapa, dan juga di sini ada int m, ini merupakan variabel dan tipe data int, kelas dan barisan. Jadi nanti kita akan menampilkan kelasnya berapa dan barisannya berapa. Keterangan jumlah tempat duduk di informatika A1 di kelas informatika A1 sampai A5. Jadi nanti akan menginputkan beberapa dari kelas A1 sampai A5. Nah, sini juga masih menggunakan perulangan for. Untuk yang selanjutnya ini ada get di sini sebagai memberhentikan atau mengakhiri program. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya membuat function lagi. Function lagi ya dari point output. Jadi kita akan menampilkan beberapa output ini. Jadi hanya poin-poinnya saja. Nah, seperti ini. Di poin-poinnya saja. Di sini masih ada sistem CLS, jadi nanti akan sebagai pembersih layar. Di sini juga sangat, jadi nggak berantakan juga tuh. Jadi ini menampilkan beberapa poin penting dari data KIP di atas, dari mulai data KIP calon mahasiswa, terdiri dari nama yang tadi ya, kalau ini di input di output kan jadi ditampilkan semua kalau data pribadi. Kemudian ada data detail keluarga, jadi ini juga akan ditampilkan nanti di output, dan juga langsung penghitungan nilai, jadi menentukan lolos dan tidak lolosnya. Untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah ini juga ya, ketika kita sudah ini tuh kan semuanya hanya menampilkan nanti ya dari pemrograman di atas. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya pemanggilan function. Jadi kita beri komentar. Nah, di sini ada pemanggilan function. Jadi tadi kan ada yang terdiri dari login, biodata siswa, detail keluarga, pilih jurusan, dan nilai, serta output. Nah, jadi yang ini, yang function tadi. Nah, tadi kan ada dari login, terus dari data biodata siswa, detail keluarga, pilih jurusan, selanjutnya output. Nah, jadi poin nilai juga. Jadi function kan hanya memanggil pemanggilan, jadi menyederhanakan sebuah pemrograman. Nah, seperti ini pemanggilan function. Nah, di sini kita sudah selesai ya membuat sintak atau source code dari data inputan KIP, data KIP kuliah. Yang selanjutnya sebelum ke running atau compile-nya, mari kita ubah background dan teks nanti ketika kita running dengan ada beberapa kode ya. Jadi kita akan mengubah warna backgroundnya dan teksnya. Nah, kita pastikan kita tahu kode dalam mengubah warna di bahasa C. Nah, ini nih. Misalkan ini ada beberapa warna kombinasi. Misalkan kalau yang ini, yang ABCD ini
merupakan dari background tampilannya. Kalau yang ini merupakan teks. Jadi warna-warna kode ini, angka ini merupakan teks, warna teks, dan yang abjad ini A, B, C, D sampai F merupakan background. Oke, jadi langsung saja kita pasangkan di bahasa C atau kita jalankan di depth ini. Nah, caranya seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Misalkan di sini system 2 color. Di sini saya akan memilih yang mana ya? Nah, di sini saya akan memilih League Aqua dan Black. Jadi background League warna aqua dan hitam teksnya. Jadi B0. Kodenya B0. Oke, sini kodenya B0. Sangat mudah sekali, langsung aja seperti ini. Nah, langsung kita execute, kita compile terlebih dahulu, takutnya ada yang error. Bentar. Kita compile terlebih dahulu, takutnya ada yang error. Nah, di sini compilation result gak ada yang error ya. Nah, gak ada yang error, 0. Nah, kita langsung aja run dan compile. Nah, jadi tadi kan warnanya udah saya atur League Aqua dan buat teksnya berwarna hitam agar lebih unik ya. Kan ini Rizda NH, passwordnya Nur Hakiki 1. Kita coba password yang salah, kan jadi Nur Hakiki 3456. Nah, misalkan password yang salah terlebih dahulu, enter. Nah, di sini kan passwordnya salah tadi, seharusnya Nur Hakiki 123. Nah, di sini yang dieksekusi itu jadi yang else. Jadi maaf, password Anda atau username Anda salah. Nah, yang selanjutnya karena ini menggunakan perulangan 3 kali, NH, masukkan password Anda, misalkan kita langsung aja ya, Nur Hakiki 123. Nah, benar. Masukkan nick Anda, nama Rizda Nur Hakiki, NISN 3. Selanjutnya masukkan tempat tanggal lahir. Di sini Garut, di sini masukkan tanggal lahir 9 bulan 1 2000. Asal sekolah ya, tahun lulus 2020 10. Jenis kelamin perempuan. Masukkan alamat kampung Gelonggong, RT RW
0104 agama Islam, desa Tegalega, kecamatan Umbulang, Garut, kode pos 44156, Lisda NH H12 email.com, telepon 0, nomor kakak. Ini contoh ya. Selanjutnya masukkan nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, miras, pesta, pekerjaan ibu, pedagang, pilih posisi misalkan di karyawan, dan kerja, empat. Kita ingin mengulang tidak ya? Langsung aja ke pendapatan orang tua. $13 juta misalkan per tahunnya. Nah, maksimal kriterianya misalkan sama gitu, 13 juta. Nah, jadi dia itu berhak menerima bantuan beasiswa KIPK karena sesuai dengan kriteria yang ada. Selanjutnya pilih jurusan. Untuk yang selanjutnya masukkan jumlah mata pelajaran, kan di sini ada 5. Nah, 5 dengan nilai yang ini nilai 80, yang kedua 85, yang ketiga 75, yang keempat 75 lagi, dan yang terakhir 85. Oke, kita enter. Batas kuota KIPK misalkan 100. Ini 100. Batas kuota KIPK yang daftar 150 misalkan. Nah, di sini jadi ada keterangan jumlah siswa yang lolos dan jumlah siswa yang tidak lolos. Untuk yang selanjutnya jumlah siswa jurusan Teknik Informatika. Nah, di kelas Informatika A1 sebanyak 35 orang misalkan. Yang selanjutnya 25 orang. Selanjutnya 40 orang. Terus 35 orang dan 20 orang. Kita enter. Nah, di sini ini menggunakan array satu dimensi ya, karena terdiri dari baris saja. Yang selanjutnya ruang kelas misalkan ruang kelas ketiga, barisan ketiga. Nah, misalkan ruang kelas ke A1 barisan ke-1 yaitu 5, selanjutnya 6, 7, 8, 9, 14, 5, 7, 8. Nah, jadi di sini menggunakan array 2 dimensi karena terdiri dari baris dan kolom. Untuk yang selanjutnya kita enter langsung. Enter. Nah, ini output dari program yang sudah kita buat. Nah, sudah berhasil ya. Oke, terima kasih buat yang udah nyimak. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan maupun kata yang salah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.